Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6. Mata kuliah Filsafat Sejarah, jurusan Sejarah Peradaban Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian filsafat sejarah timur, pandangan tokoh tentang filsafat sejarah timur yakni Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Miskawai, dan Al-Ghazali. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu filsafat sejarah timur, yang mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu filsafat sejarah timur India, filsafat sejarah timur Cina, dan filsafat sejarah timur Islam. Baiklah, untuk yang pertama itu ada filsafat sejarah India. Dalam filsafat India, kita kenal adanya filsafat Hindu. Oleh karena itu, ada kecenderungan dari manusia untuk menyelidiki dan memahami alam semesta beserta isinya. Selanjutnya ada filsafat Cina. Dalam sejarah filsafat Cina dan filsafat timur umumnya, terdapat 3 aliran yang besar pengaruhnya, yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhaisme, yang telah membentuk pandangan hidup orang timur. Masing-masing aliran tersebut memiliki ciri khas. Selanjutnya itu ada filsafat Islam, di mana bangsa Arab pra-Islam telah mempunyai hikmah dan hukama, artinya memiliki kebijaksanaan dan para bijaksanawan. Filsafat mulai dikenal dalam dunia Islam pada abad ke-9, yaitu pada zaman pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sebelumnya sistem atau cara berpikir mereka bersifat dogmatik tradisionalisme, yakni suatu adat lama yang turun-temurun dan tidak boleh diubah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan tokoh terkait filsafat sejarah timur. Ada 5 tokoh. Di sini saya membahas 3 tokoh. Ada Al-Kindi, Ar-Razi, dan Al-Farabi. Selanjutnya adalah pandangan tokoh tentang filsafat sejarah timur. Yang pertama, Al-Kindi. Pandangannya terkait talfik, metafisika, jiwa, dan moral. Talfik, Al-Kindi ini berusaha memadukan antara agama dan filsafat. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan yang benar. Kemudian, pandangan Al-Kindi terkait metafisika, yaitu ketuhanan menurut Al-Kindi adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului wujud yang lain. Kemudian jiwa, menurut Al-Kindi tidak tersusun, mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Jiwa berasal dari spiritual ilahiyah, terpisah dan berbeda dari tubuh. Yang terakhir yaitu moral. Menurut Al-Kindi, filsuf harus memperdalam pengetahuan manusia tentang diri dan seorang filsuf harus menempuh hidup susila. Tokoh selanjutnya ada Ar-Razi. Pemikiran yang terkenal dari Ar-Razi adalah prinsip 5 yang kekal. Yang pertama ada sang pencipta, kedua jiwa universal, ketiga materi pertama, keempat ruang absolut, dan yang kelima waktu absolut. Kemudian tokoh yang selanjutnya ada Al-Farabi. Yang pertama yaitu kesatuan antara filsafat dan agama, dan yang kedua metafisika. Pertama, definisi yang dibuat tentang filsafat tidak benar. Kedua, pendapat orang banyak tentang pikiran-pikiran filsafat dari kedua filsuf tersebut terlalu dangkal. Adanya kekeliruan dalam pengetahuan orang-orang yang menduga bahwa antara keduanya terdapat perbedaan dalam dasar-dasar filsafi. Ketiga, pengetahuan tentang adanya perbedaan antara keduanya tidak benar. Kemudian, pandangan Al-Farabi terkait metafisika. Ketika kita menjelaskan persoalan masalah ketuhanan, Al-Farabi menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme, yakni istilah al-mawjud al-awal sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Konsep ini tidak bertentangan dengan keesaan dalam ajaran Islam dalam pembuktian adanya Tuhan. Oke teman-teman,
materi selanjutnya yaitu pandangan tokoh tentang filsafat sejarah Timur, Ibnu Miskawai dan Al-Ghazali. Ibnu Miskawai. Dalam filsafat, Ibnu Miskawai tidak memberikan pengertian-pengertiannya. Beliau hanya membagi filsafat menjadi dua bagian teori dan bagian praktik. Bagian teoritik merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat mengetahui segala sesuatu. Hingga dengan kesempurnaan ilmunya, itu pikirannya benar. Keyakinannya benar dan tidak ragu-ragu terhadap kebenaran. Sedangkan bagian yang praktik merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan moral. Al-Ghazali, pemikirannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenjang makomat. Menurut Al-Ghazali, yang harus dilalui oleh seorang calon sui diantaranya tobat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, dan ma'rifat. Yang kedua, sarana ma'rifat seorang sui menurut beliau adalah kalbu, bukannya perasaan dan bukan pula akal budi. Ketiga, manusia Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 3 golongan, kaum hawa, kaum pilihan, dan kaum ahli debat. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan terkait tentang pengertian filsafat sejarah Timur dan pandangan tokoh-tokoh Islam terhadap filsafat sejarah Timur. Insinyur Soekarno pernah berpesan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 berkaitan tentang pengertian filsafat sejarah Timur dan pandangan tokoh-tokoh Islam terhadap filsafat sejarah Timur. Nah, coba suaranya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sorry.